SU dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam acara sejenak bersama SU Indonesia. Dan ini merupakan perdana di awal tahun ini. Tentu berharap bahwa apa yang kami sajikan di petang hari ini akan menjadi berkat tersendiri untuk kita di dalam melangkah dan menapaki tahun 2023 yang katanya merupakan tahun yang cukup sulit untuk dilalui. Ya, beberapa waktu yang lalu seingat saya bahwa Presiden sempat mengatakan bahwa ekonomi global di tahun 2023 ini akan menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Dan ketika pun kita memasuki tahun 2023, kita melihat ada berbagai hal yang terjadi di negara ini, ya, termasuk dengan bencana-bencana alam yang tentu tidak seorang pun bisa prediksi, tapi itulah yang terjadi, yang menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita. Ya, tentu ada banyak pergumulan-pergumulan lain yang bisa saja terjadi, dan karena itu mungkin saja beberapa orang menjadi tidak terlalu optimis untuk menjalani tahun 2023 ini. Karena itu di sore hari atau di petang hari ini, sejenak bersama Scripture Indonesia akan menolong semua kita untuk membangkitkan kembali optimisme menjalani tahun 2023 ini, dan Pendeta Dr. Daniel Ronda akan menyajikan materinya bersama dengan kita di malam hari ini. Sebelum kita memulainya, Bapak Ibu, mari saya mengajak kita untuk berdoa, dan doa ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Daniel Ronda. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Sore hari ini Tuhan, di acara Scripture Union Indonesia, kami bersama-sama akan membahas topik tentang optimisme menghadapi tahun 2023. Tuhan, tolong kami melihat apa yang menjadi kerangka pikiran Tuhan sendiri dalam firman-Mu tentang sejarah perjalanan manusia dan kemana arahnya. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan kami insight, dan Roh Kudus akan menolong kami semua. Saudara-saudara kami yang belum bergabung dan akan bergabung, Tuhan akan sertai, dan juga kami berdoa untuk teknologi yang kami pakai, Tuhan akan jaga, sehingga tidak ada halangan apapun selama proses acara ini berlangsung. Kami menyerahkan Roh Kudus memimpin kami, dan kami menyerahkannya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Dan untuk sahabat SC yang mungkin belum mengenal beliau, Pendeta Daniel Ronda ini adalah Ketua Sinode Pusat dari Gereja Kemah Injil Indonesia, dan juga sudah menjadi narasumber yang cukup sering mengisi acara sejenak bersama SU ini. Tentu di petang hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Silakan, Pak, saya langsung serahkan saja waktunya. Baik, terima kasih Injil Irvin yang telah memberikan kesempatan, dan juga kepada Scripture Union Indonesia yang telah juga memberikan kesempatan ini. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Okay. Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Baik, tema yang diberikan di awal tahun untuk acara Scripture Union ini adalah masihkah optimis? Tujuan daripada pertemuan ini, saya ingin memberikan semacam kerangka berpikir atau worldview daripada Alkitab tentang perjalanan sejarah manusia. Apa kata Alkitab tentang sejarah secara umumnya? Tentu dengan waktu yang pendek ini saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail, dan tentunya secara spesifik akan membahas tentang apakah Alkitab bicara pesimis atau optimis. Nah, itu yang kita akan membahas ini. Tujuan daripada membahas worldview ini, diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara akan memiliki dasar yang kokoh di dalam kita menjadi pengajar-pengajar firman, atau menjadi aktivis-aktivis atau orang yang setia di dalam gereja, sehingga
kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang mungkin menyenangkan telinga tetapi tidak solutif dan tidak berdasarkan kebenaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya tujuan kita bicara masihkah optimis ini, kita mau lihat dari sudut pandang Alkitab dan kita mau melihatnya dari sudut pandang kerangka berpikir apakah pandangan Alkitab tentang perjalanan sejarah manusia itu. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara tentang tema masihkah optimis ini, Bapak Presiden Jokowi dan tentunya banyak ekonom sudah menghiasi berita-beritanya, sudah menghiasi koran-koran, sudah menghiasi media sosial, sudah menghiasi TV, dan di berbagai media yang menjelaskan bahwa banyak negara sedang mengalami resesi tahun ini dan juga tahun depan. Beliau mewanti-wanti menyebutkan ada 16 negara yang sudah menjadi pasien daripada IMF, ada 36 negara sedang mengantre, dan diperkirakan 60-70 negara akan mengalami krisis di tahun depan. Krisis apa? Krisis global, berupa krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan, dan juga ada akibat daripada inflasi dan perang. Begitulah rilis yang kita dengar dan kita sudah tahu semua yang kita dengar di berita-berita secara nasional. Ketua Umum PGI pun dalam percakapan pada kemarin di dalam grup Ketua Sinode juga menyinggung tentang hal ini. Bagaimana gereja harus bersiap-siap terhadap situasi seperti ini. Termasuk di acara syukuran tahun baru yang diadakan oleh PGI. Nah, bagaimana dengan sikap kita menghadapi situasi berita-berita yang mengatakan adanya resesi dan krisis ini? Bagaimana kita melihatnya? Lebih tepat lagi, bagaimana Alkitab melihatnya? Bagaimana kita melihat Alkitab? Kita membaca Alkitab dan memahami apa kata Alkitab terhadap hal-hal seperti ini. Memang Alkitab tidak secara langsung bicara ekonomi, karena memang dia berbicara tentang sejarah penebusan manusia. Ekonomi atau kesejahteraan di dalam Perjanjian Lama adalah alat di tangan Tuhan untuk menjadi saksi atau terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kita melihat Yesaya 60, dikatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah. Di situ jelas bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang dan dijelaskan bahwa itu adalah sarana atau alat untuk kesaksian. Jadi kekayaan, binatang apapun gambaran dalam Yesaya 60 itu adalah gambaran tentang alat di tangan Tuhan, kesejahteraan suatu bangsa Israel atau nubuatan tentang Israel, masa depan gereja itu adalah untuk kesaksian, bukan tujuan manusia diciptakan untuk menjadi kaya raya atau secara makmur secara ekonomi. Bahkan dalam Perjanjian Baru justru kita melihat bagaimana pentingnya kecukupan. Yesus berkali-kali menjelaskan akan hal itu tentang harta dan kewaspadaan terhadap harta. Harta dan itu akan menjadi dimakan ngengat ya, semuanya. Paulus pun menyimpulkan, saya sederhanakan pendapatnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, apa maksudnya? Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa semua masalah kesejahteraan ekonomi diarahkan kepada panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sentralitas Alkitab itu berbicara tentang bagaimana menjadi terang dan garam, tetapi kesejahteraan itu adalah sarana dan alat untuk menjadi panggilan utama orang percaya untuk menjadi garam dan terang. Nah, dengan kerangka berpikir seperti itu, bagaimana kita melihat resesi atau ancaman-ancaman yang kita dengar ini? Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak, karena menurut Pak Jokowi mengatakan bangsa Indonesia seperti tidak merasakannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi.
Tetapi resesi ekonomi apapun itu, Tuhan akan izinkan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa bukan tujuan manusia berfokus kepada ekonomi, tetapi berfokus kepada apa tujuan manusia diciptakan. Westminster Katekismus Westminster mengatakan manusia hidup untuk memuliakan Dia. Glorify Him. Dan menikmati persekutuan dengan Dia. Enjoy Him forever. Bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Nah, ada 3 catatan yang kita buat dari kerangka berpikir Alkitab tentang optimisme atau pesimis. Yang pertama, ada 3 catatan ini supaya Bapak Ibu bisa gunakan ini dalam pelayanan, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan di sekitar ekonomi, sejarah, perjalanan manusia, dan hubungannya dengan ekonomi yang ada di sekitar kita, atau hal-hal yang berhubungan kesejahteraan, termasuk sakit penyakit, dan sebagainya. Yang pertama adalah Allah berdaulat atas sejarah. Allah berdaulat atas sejarah. Yesaya 46 ayat 9 mengatakan begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melakukan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, kita menemukan suatu penafsiran yang jelas sekali, pernyataan yang jelas dan berisi tafsiran yang jelas bahwa yang pertama, Allah berdaulat atas sejarah manusia, kehidupan manusia. Teolog berkata begini, di dalam perspektif sejarah manusia di dalam Alkitab, maka sejarah itu Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang mengontrol, Tuhanlah yang membuat konsumator, memberikan kemenangan dalam sejarah. Jadi sejarah manusia itu di dalam kontrol dan kuasa Tuhan sendiri. Itu harus menjadi dasar pegangan siapapun, entah yang hadir sebagai teman-teman di sini yang menghadir sebagai hamba-hamba Tuhan, yang hadir sebagai aktivis, kita harus mengingat Allah berdaulat. Karena dalam filosofi manusia tentang sejarah, filsafat manusia tentang sejarah itu ada minimal ada 3. Tentu ada banyak yang kita mau bisa uraikan kalau kita bicara filsafat sejarah, tapi yang pertama itu adalah dikatakan bahwa sejarah itu seperti lingkaran, bundar. Sejarah itu seperti lingkaran, akan terus berulang-ulang dan tidak akan ada kemajuan. Itu orang-orang yang deterministik, fatalistik, dan orang-orang yang sangat-sangat pesimis terhadap dunia ini, sehingga dia melihat sejarah itu seperti lingkaran. Apa yang ada sudah terjadi. Kita bicara COVID, dulu juga sudah ada. Kita bicara perang sekarang, dulu sudah ada. Kita bicara resesi, dulu 98 juga ada. 2008 juga ada. Jadi, apa yang terjadi itu seperti katanya sejarah itu seperti lingkaran, circle, yang tidak akan ada kemajuan dan berulang-ulang. Orang-orang ini, orang-orang yang disebut orang-orang yang deterministik. Nah, yang kedua, ada yang pendekatan yang lebih positif, yaitu pendekatan mengatakan sejarah manusia itu seperti spiral. Walaupun itu berulang, spiral berulang, tetapi bisa mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Misalnya, kita bicara COVID-19, global. Dulu juga sudah ada. Namanya flu Spanyol, flu apa yang melanda Eropa, begitu banyak orang meninggal. Bahkan, dulu saya mendengar cerita orang tua saya di Bali, ada banyak juga orang meninggal, bayi meninggal di kampung dan sebagainya. Karena mungkin ada masalah kesehatan. Jadi apa yang terjadi itu sudah terjadi, tapi spiral. Artinya dia terjadi, tapi akan terus terjadi. Mungkin lebih besar, mungkin lebih mengglobal. Begitu pula dengan perang.
Perang dunia sudah 2 kali. Tapi mungkin bisa jadi akan jadi perang lagi yang lebih dahsyat lagi. Itulah bentuknya spiral. Spiral kemana arahnya? Ada yang mengatakan spiral ke arahnya lebih baik, ada yang mengatakan mungkin menjadi kehancuran. Begitulah manusia, filsafat manusia melihat sejarah. Filsafat manusia melihat sejarah berbeda-beda. Dan keperbedaan ini membuat perbedaan cara kita menghidupi kehidupan ini. Tetapi saya ingin memberikan kerangka Tuhan. Apa sebenarnya dalam waktu yang pendek ini, karena kita bicara tentang fokus saya seorang ahli, seorang teolog, seorang hamba Tuhan, tentu bukan ahli ekonomi, maka saya melihat bahwa yang harus dipegang oleh seorang hamba Tuhan atau aktivis dan orang percaya adalah Allah berdaulat atas sejarah, karena Allah adalah creator, Allah adalah controller, dan Allah adalah consumator. Artinya, Allah adalah pencipta dalam perjalanan sejarah, dan tidak ada bagian-bagian dalam sejarah terlepas dari rencana kedaulatan kehendaknya. Dan dia mengontrol semua yang terjadi. Dan dia akan terus memberikan kemenangan dalam perjalanan sejarah itu. Akhirnya, ketika Kristus datang, kita semua akan mengalami kemenangan itu dalam langit dan bumi yang baru. Itulah pegangan kita terhadap sejarah. Hal yang kedua, pokok pikiran kedua yang Bapak Ibu harus pegang sebagai seorang aktivis, seorang hamba Tuhan, dan seorang pelayan atau anggota jemaat adalah Alkitab ada berbicara tentang pesimis terhadap dosa manusia. Jadi ini yang kedua, saya mengikuti pandangan teolog Timothy Keller yang mengatakan kita tidak boleh melihat dunia ini hanya dari sudut pandang optimisme. Tapi kita harus melihat bahwa Alkitab pesimis, tapi pesimis bukan terhadap sejarah manusia, tetapi pesimis perjalanan sejarah, tapi pesimis terhadap dosa manusia. Itu yang kedua. Apa maksudnya? Karena di dalam Alkitab kita akan menemukan sejarah manusia jatuh yang berulang-ulang terhadap dosa, jatuh pada dosa, dan dosa telah mengakibatkan bencana, hukuman, dan kesejahteraan mereka terdampak dalam kehidupan. Dan dosa tidak pernah diselesaikan. Roma 3 ayat 23 memberikan kesimpulan kepada seluruh pandangan tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya dengan intervensi Tuhan, dengan kedatangannya yang kita baru saja rayakan di hari Natal, ia datang untuk menyelamatkan. Namun walaupun demikian, sekalipun dosa kita sudah ditebus oleh darah Kristus dalam pengorbanannya, dosa masih terus terjadi dan diizinkan terjadi sampai kepada the end of the day, the end of the times, ya, akhir zaman. Sekarang disebut zaman akhir, tapi nanti ada yang disebut akhir zaman ketika Kristus datang. Jadi dosa masih. Nah, artinya setiap orang percaya harus pesimis terhadap dosa manusia. Bahwa dosa manusia tidak bisa dihilangkan tanpa intervensi dari Tuhan sendiri. Keselamatan yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Kita harus pesimis terhadap dosa yang masih merajalela, yang bisa menghancurkan sistem yang ada. Mengapa ada perang? Bukankah karena ada dosa dan keserakahan manusia? Mengapa ada krisis ekonomi? Bukankah karena ada keserakahan manusia? Entah itu dosa pribadi, dosa kebersamaan korporat atau perusahaan, bisa dosa negara yang dilakukan dengan membuat sistem yang korup. Kalau Bapak Ibu suka menonton masalah-masalah keuangan di film, misalnya di Netflix, ada namanya film Madoff, The Monster of Wall Street. Ada seorang bernama Madoff yang disebut monsternya Wall Street, yang mengambil uang ribuan triliun rupiah, 50 sampai 60 miliar US dollar, orang dirugikan
Dan banyak orang tua menangis. Banyak pensiunan menangis. Banyak pensiunan putus asa. Ngeri kehilangan uangnya. Semuanya kehilangan rumahnya sampai rumahnya dan segala-galanya. Kenapa bisa terjadi krisis besar di Amerika itu? Karena dalam film itu dikatakan, karena keserakahan manusia. Sebenarnya uang itu awalnya sudah mau dikembalikan. Tapi kemudian si penipu ini terus meyakinkan, akhirnya dia tergoda untuk mendapat untung lebih besar lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat satu program yang skema Ponzi namanya. Sesuatu skema keuangan yang sifatnya adalah penipuan. Mengambil uang dari MLM lah istilahnya seperti itu. Dari nasabah baru untuk membayar nasabah lama. Dan skema Ponzi ini terus akhirnya membengkak, tidak bisa dibuat apa-apa. Nah, dari mana itu? Dari dosa. Dari dosa manusia. Entah dosa yang bersifat pribadi, dosa yang dibuat oleh perusahaan, dia memakai kata perusahaan, dosa yang dibuat oleh kebijakan negara yang tidak mengawasi dengan ketat perilaku-perilaku jahat manusia. Dengan kata lain, saudara yang kekasih, apa artinya, implikasinya kita harus pesimis terhadap dosa manusia? Ketika Bapak Ibu bicara tentang ekonomi, jangan mudah percaya kepada siapapun untuk menaruh keuangan saudara. Di Indonesia banyak orang kena robot trading beberapa waktu lalu. Ditipu mentah-mentah. Dan itu terjadi karena dosa. Ingat, selama dosa masih ada dan diizinkan masih ada dalam perjalanan sejarah ini, kita harus pesimis terhadap dosa manusia. Karena solusinya kita harus datang kepada Kristus. Bagi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa di nomor yang pertama tadi, walaupun Allah berdaulat atas sejarah manusia, tapi ekonomi, makanan, kekayaan bukanlah tujuan daripada kekristenan, tapi itu sarana, alat di tangan Tuhan untuk kita menjadi kesaksian. Jadi kita harus pesimis, saudara-saudara, Bapak Ibu, terhadap sejarah manusia. Karena di mana kita memasuki satu sistem, di sana masih ada kejahatan. Orang-orang yang berniat jahat. Di negara ini misalnya, ada menteri yang baik, ada presiden yang baik, tapi tidak sedikit ada presiden yang korup, ada menteri yang korup. Tidak sedikit ada pejabat yang korup. Tidak sedikit ada orang-orang yang berniat jahat dan menghancurkan sistem keuangan. Dan itu kita harus pesimis. Pesimis bukan berarti kita mengatakan menyerah, tapi pesimis artinya kita waspada terhadap hal itu, untuk kita berdoa, untuk mengingatkan ada bahaya ancaman, karena dosa akan masuk lewat sistem yang kita harus waspadai. Kita tidak boleh berbicara di mimbar hanya menyenangkan telinga, tapi kita harus ingat tentang bahaya dosa ini. Yang ketiga, bukan hanya pesimis, ternyata Alkitab bicara optimisme lewat kebangkitan Kristus. Jadi yang kedua, Alkitab pesimis terhadap dosa manusia, tetapi yang ketiga, Alkitab optimis terhadap kebangkitan Kristus. Artinya, Alkitab sangat optimis bahwa masa depan manusia, sejarah manusia, akan menjadi tempat di mana kemenangan Kristus akan ditunjukkan. Di mana kebangkitan Kristus, kuasanya akan mengalahkan kejahatan itu. Kalau kita membaca Yohanes 1, terang telah mengalahkan kegelapan. Tidak dikatakan terang akan seimbang dengan gelap, tapi terang akan mengalahkan kegelapan. Kuasa kebangkitan Kristuslah yang menjadi motivasi murid ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan memberitakan bahwa di dalam Kristus, di dalam kebangkitannya ada kemenangan di dalam menghadapi segala kehidupan. Lihatlah salam para rasul. Waktu Bapak Ibu membaca kitab-kitab surat kiriman, selalu dikatakan kiranya kuasa kebangkitan Kristus menyertai, menolong, menuntut saudara-saudara. Kuasa kebangkitannya selalu disebutkan. Artinya ada optimisme di dalam kebangkitan Kristus. Maka setiap kita ketika melihat sejarah,
harus melihat dari sudut pandang kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus optimis. Ada lagu yang viral, yang lagi viral sekarang. Namanya It's a Beautiful Day. Nama yang membuat remixnya itu lagu itu namanya Kifnes. Dengan seorang anak dari Jamaika, Ruswan. Ia mengatakan It's a Beautiful Day. Inilah hari yang indah. Lalu dia mengatakan terima kasih Tuhan untuk matahari. Terima kasih tetapi juga untuk hujan. Terima kasih untuk sukacita, tapi terima kasih juga untuk kesakitan, penderitaan, pain. Lagu itu indah sekali. Mungkin sederhana. Jadi lagu itu dibuat sebagai lagu spiritual song, lagu rohani yang kemudian disederhanakan oleh dua penyanyi ini. Tetapi setiap mendengar lagu itu gambaran bahwa apapun yang terjadi, resesi yang akan terjadi, situasi keuangan yang akan terjadi di Indonesia, kita optimis bahwa bukan tidak akan terjadi, tetapi di tengah kejadian itu, ia akan memberikan penyertaan, pendampingan, menuntun kita di tengah resesi itu. Resesi itu akan terus. Dia sebuah spiral. Dia mungkin tidak akan ada. Dia akan ada terus. Dia seperti sejarah itu seperti spiral. Filsafat sejarah menjelaskan kepada kita bahwa akan berulang. Penyakit akan berulang. COVID-19 akan berulang. Dan tidak dikatakan akan berakhir. Tetapi kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang ada di tengah badai itu karena ia bersama dengan Kristus. Dan kuasa kebangkitannya menyertai dia. Jadi kebangkitan Kristus seharusnya membawa optimisme bahwa Tuhan menyertai dia dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, ada 3 tadi. Masihkah kita optimis? Kita optimis karena Tuhan memegang sejarah dalam kedaulatannya. Yang kedua, kita pesimis untuk dosa manusia supaya kita waspada. Dan kalaupun kita seorang hamba Tuhan, jadikanlah mimbar kita, mimbar pengajaran yang berterus terang mengajarkan tentang dosa dan mengajak orang untuk pulih, kembali kepada Kristus. Dan yang ketiga tentu kita optimis karena ada kuasa kebangkitan Kristus. 3 poin inilah yang menjadi berita mengapa kita harus memandang sejarah ini dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Tuhan kiranya menyertai kita. Saya kembalikan kepada Pak Irvin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta dengan Ronda untuk apa yang sudah disampaikan. Sebuah refleksi ya untuk kita menjalani tahun ini dengan pesimis tapi juga dengan optimis ya. Mungkin ada sahabat SU yang ingin memberikan pertanyaan ya. Saya sendiri ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ya dari apa yang sudah disampaikan dan ini sangat menarik untuk dibahas ya. Saya persilahkan kepada sahabat SU boleh mengirimkannya lewat kolom chat atau juga bisa langsung menanyakannya secara langsung ya maksud saya, tapi dengan lebih dahulu ya resen ya supaya kami tahu bahwa Anda atau sahabat SU akan bertanya. Ya, dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf juga karena video saya tampaknya tidak terlalu baik ya. Ini mungkin pengaruh jaringan internet sehingga tidak tampil dengan baik. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Yesus, saya mau bertanya Pak. Ketika kita menghadapi ya pergumulan, tadi kan dalam materi yang disampaikan bahwa ada pandangan-pandangan filsafat tentang sejarah dunia ini bahwa sejarah ini bersifat seperti circle gitu ya, berputar dan apa yang sudah terjadi akan terus terjadi, akan terjadi kembali gitu. Pandangan ini bisa saja membuat orang menjadi pesimis lagi Pak ya, karena ketika ada pergumulan yang terjadi orang akan menjadi mungkin bukan pesimis ya, tapi seperti malas tahu atau tidak mau berbuat apa-apa dengan alasan bahwa ini kan sudah pernah terjadi, sekarang terjadi ya nanti terjadi lagi. Jadi ya udah pasif aja,
pasrah saja, tidak usah berbuat apa-apa. Bagaimana Pak ya? Jadi dalam filsafat sejarah tentang perjalanan sejarah manusia, ada yang memang menganut pandangan circle, lingkaran murni, akan berulang-ulang dan tidak ada kemajuan dalam sejarah. Jadi manusia akan mengalami siklus itu. Tetapi kita tidak melihat itu sebagai pilihan kita berfilsafat, berfalsafah. Tapi kita lebih kepada circle, spiral. Spiral artinya telah terjadi, memang pernah terjadi, tapi dia akan menuju kepada satu titik. Titik yaitu titik solusi. Solusinya apa? Yaitu Kristus yang akan datang kedua kalinya. Nah, secara positif, maka dunia akan menjadi lebih baik. Tetapi secara negatif, bisa terjadi bencana alam yang lebih fatal lagi, bencana perang yang lebih fatal lagi, karena sifatnya spiral. Ya. Spiral, tahu ya spiral ya? Ya, Dia tidak murni seperti lingkaran. Lingkaran itu kan artinya berulang dan itu. Tapi spiral artinya berkembang. Jadi sejarawan lebih melihat, filsafat sejarah itu melihat lebih kepada spiral. Teman spiral yang mereka arahkan kepada tidak ada kepastian kemana. Lalu mereka lebih kepada bagaimana kita manusia mengontrolnya. Kalau kita mau, makanya ada lagu-lagu yang mengatakan, buatlah dunia ini menjadi lebih baik, kita berjuang. Kita memang patut berjuang, tapi tetap kita harus, prinsip yang pertama itu adalah Allah berdaulat. Maka spiral ini di dalam anugerahnya Tuhan, kita membuat dunia lebih baik. Ketika saya mengatakan pesimis terhadap dosa, itu artinya bahwa ketika saya melihat orang yang misalnya katakanlah dia ini bicara tentang orang yang mau mempromosikan produknya, maka kita harus ingat bahwa di dalamnya harus kita ingat ada dosa manusia. Misalnya, dapatkah ada orang yang menawarkan bunga 10% per bulan? Make sense kah? Kita harus pesimis terhadap dosa. Pasti unsur keserakahan itu kita harus hati-hati. Nah, itu maksudnya kenapa bisa terjadi resesi? Karena kita tidak pesimis terhadap dosa, bukan pesimis terhadap perjalanan sejarah, ya. Tapi pesimis terhadap dosa. Dan saya ingin mengingatkan kita bahwa kita harus lalu menjadikan mimbar-mimbar pelayanan ini untuk mengingatkan manusia. Dan acara-acara di Scripture Union tentang bagaimana sebenarnya dosa itu bekerja baik secara individual maupun bisa juga secara corporate dan seterusnya. Jadi tetap ada usaha-usaha kita, spiral. Saya lebih melihat sejarah itu seperti spiral. Cuman spiralnya ke arah mana? Kalau mereka mengatakan ke arah, ada yang optimis, ada yang pesimis. Kita mengarahkan sejarah itu kepada kemenangan Kristus. Bukan kepada ekonominya, bukan kepada bencananya, tapi kepada penggenapan Kristus datang itu. Itu maksudnya spiral, ya, spiral perjalanan sejarah manusia itu. ya Pak, saya mau menyambung Pak dengan pernyataan pesimis terhadap dosa ya. Apakah itu berarti bahwa kita tidak boleh mempercayai orang 100%? Ya, itu kan saya implikasinya, Implikasi ya. implikasi. Artinya dengan diri sendiri pun kita harus memeriksa motivasi kita, bukan? Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang dosen, sekarang menjadi ketua sinode, tetap mengajar, saya tetap harus memeriksa motivasi saya. Karena dalam perjalanan sejarah, dalam perjalanan waktu, bisa jadi motivasi saya menjadi hilang. Awalnya betul-betul terpanggil, lama-lama ingin mendapatkan kekuasaan. Itu sebabnya di dalam tradisi kekristenan dulu, yang kita sekarang sebut Katolik, tapi sebenarnya tradisi Kristen, ada waktu-waktu untuk kita melakukan
retret pribadi atau retret kelompok sesama hamba Tuhan untuk memeriksa kembali motivasi-motivasi kita untuk menyegarkan kembali. Jadi liturgi-liturgi gereja pun seperti liturgi gereja tentang pentingnya pengakuan dosa, tentang itu adalah hal yang tepat untuk mengembalikan manusia menjadi berelasi kembali dengan Allah. Yang kata pesimisme terhadap dosa bukan soal pesimisme terhadap masa depan manusia gereja, ekonomi, ini tak ada hubungan, tapi pesimisme terhadap dosa manusia. Artinya, ketika seseorang misalnya kita contohlah Indra Kents misalnya ya, yang menawarkan robot trading dengan untung yang begitu luar biasa. Harusnya kita sudah sadar dengan logika kita, dengan ini kita, bahwa di balik itu akan ada penipuan. Dan kita harus menyadari akan hal itu. Dan ketika kita diberi untung, ya ada yang bilang, wah Pak saya dapat untung, wah dia tambah lagi uangnya. Ketika akhirnya habis, dia mengalami krisis dalam keluarganya. Nah ini yang terjadi ketika dia, karena sifat daripada uang itu adalah membuat haus, membuat orang serakah dan seterusnya. Jadi kita harus memeriksa diri kita. Ya, berarti memang ini semata-mata untuk membangkitkan awareness dalam diri kita ya, terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain, karena ya kita pun sendiri kadang sulit mempercayai diri sendiri gitu ya. Ada sisi gelap kita yang bisa saja muncul gitu ya. Pak, saya mau tanya lagi Pak. Kalau memang belum ada pertanyaan ya dari sahabat Esio, berhubungan dengan dosa, apakah berarti kalau kita menyelesaikan dosa berarti oke, semua masalah kelar gitu ya? Karena ada juga misalnya ya hamba-hamba Tuhan mengatakan ketika seseorang mengalami masalah langsung ditanya, oh dosamu apa? Atau kamu habis berbuat dosa apa? Selesaikan dosamu, masalahmu selesai. Bisakah seperti itu Pak? Nah, disitulah kerangka berpikir kita tidak sebab akibat. Setelah kita melihat pesimisme terhadap dosa dan diselesaikannya dalam kuasa dosa kita diselesaikan oleh pengorbanan Kristus, maka kita akan mengalami dalam perjalanan hidup kita namanya mengalami berjalan bersama kuasa kebangkitan Kristus. Lagi-lagi sejarah itu tidak berarti lalu kita akan terus di atas, lalu masalah tidak akan mengenai kita. Nah itu sangat keliru, sangat fatal sekali pengajaran gereja seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada lagu katakan dunia resepsi tapi anak Tuhan resepsi. Saya rasa itu keliru pendekatan teologinya. Jadi kita tetap akan melewati fakta sejarah akan spiral, ya. Spiral artinya perang yang pernah terjadi akan terus terjadi. Bencana yang pernah terjadi akan ada lagi di depan kita. Masalah ekonomi akan terjadi di depan kita. Lalu kemana sebenarnya arah kita? Arah kita, mata kita tidak tertatap kepada ekonomi itu sendiri, tapi kepada Kristus. Itu sebabnya ketika kita dalam Kristus akan terbentuk cara kita melihat harta misalnya, cara kita melihat kekayaan, misalnya teologi kecukupan yang dibangun oleh Paulus, sehingga asal ada makanan dan pakaian cukuplah katanya. Nah, kita harus bangun. PGI mengembangkan namanya keugaharian, kehidup simple. Itu harus kita bangun di dalam kehidupan gereja, sehingga ketika krisis ini terjadi, kita lalu mengatakan, ya, apalagi yang sebenarnya saya perlukan? Berapa banyak baju sebenarnya saya perlukan dalam hidup ini? 3 lemari kah atau berapa pasang sepatu sebenarnya yang saya butuhkan dalam hidup ini? Berapa banyak mobil sebenarnya saya butuhkan di dunia ini? Sebenarnya akhirnya kita menyadari bahwa pada akhirnya apa yang terjadi di media sosial saat ini adalah kepalsuan belaka. Dan itu yang diajarkan. Jadi ketika saudara menghadapi masalah dalam pergumulan dalam kehidupan, itu bukan soal karena ada dosa
akibat langsung daripada dosa, tetapi daripada perjalanan hidup kita yang sudah berelasi dengan Kristus, itu bagian dari sebuah perjalanan yang memperkaya spiritualitas kita untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, karena orientasi sejarah manusia bukan di ekonominya. Orientasi ujung spiral itu adalah Kristus. Kristuslah spiral ujung terakhir itu. Jadi bukan soal ekonomi itu. Kalau saya kaya secara ekonomi, maka saya disebut orang yang benar. Nah, itu keliru deh pendekatan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Saya kembali memberikan kesempatan kepada sahabat SU jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung open mic ya, terlebih dahulu bisa raise hand, atau juga bisa menuliskannya pada kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya? Ini masih suasana tahun baru belum, ya bisa Ya, dipahami. ya baik Pak. Mungkin kita semua tahu ya, beberapa hari ini ada, ya, oke, saya tahan dulu pertanyaan saya. Ada Pak Andre Gideon yang ingin bertanya. Silakan Pak. Silakan open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Pertama mau mengomentari bahwa memang ini siklus 10 tahunan ya Pak ya, untuk resesi ekonomi, mulai dari 98, 2008, dan saat ini. Tadi ulasannya sangat menarik dan menguatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap kita kalau kita berada di dalam suatu sistem, katakan ya. Contoh saya bekerja di perusahaan swasta. Dengan krisis ini, kita jadi lebih hati-hati, kemudian banyak lah ya, artinya yang kita harus persiapkan. Beberapa skenario sampai hal yang terburuk. Ya, sedikit banyak memang kalau dilihat dari sisi manusia, siapa sih yang nggak khawatir gitu ya kalau misalnya bos sudah mengatakan misalnya siap-siap sudah mulai ada pengurangan karyawan. Ya, kita harus survive seperti itu. Belum lagi persaingan, kemudian ya kendala-kendala lah ya di dalam istilahnya bayang-bayang krisis ini. Nah, pertanyaannya itu Pak, jadi kalau misalnya katakan kita berada di dalam situasi ini, di dalam suatu lingkungan atau dalam suatu sistem yang katakan yang korup begitu, kita ada di dalamnya dan kita harus ini dong, tempat kita berpijak di sini perusahaannya, kita harus upayakan supaya perusahaan kita bisa survive gitu loh Pak. Ya, tapi terkendala dengan misalnya sistem yang korup seperti itu. Kalau di internal mungkin kita nggak terlalu ya, tapi berhadapan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, dengan regulator, dengan relasi bisnis seperti itu. Jadi dalam dunia nyatanya tuh kan agak susah tuh Pak. Ya, satu sisi kita harus istilahnya menjadi garam dan terang kan, kita pasti upayakan yang terbaik nih buat tempat di mana kita sekarang bekerja. Tapi di sisi lain juga kan kita harus memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Saya setuju memang kita harus waspada tadi dengan masalah pesimisme manusia, terus kemudian ya yang kita bisa optimis ya kebangkitan Kristus, begitu ya. Itu yang akan menolong kita gitu. Tapi dalam pergumulan day to day-nya itu kan Pak, nah mungkin ada ini ya Pak, nasihat atau tip and trick-nya gitu Pak untuk kami mungkin ya, khususnya saya begitu, menghadapi situasi ketidakpastian. Jadi kadang up and down Pak,
perasaan saya. Kalau dengar dari motivator harus optimis. Ya, tapi memang kalau dilihat dari sifat manusianya itu sampai di mana sih kata cukup? Itu kan nggak ada yang bisa menjawab secara pasti. Ya, betul. Mungkin itu aja Pak, mungkin pertanyaannya. Baik, saya berusaha memahami secara karena memang secara general pertanyaannya Pak Andre. Thank you Pak. Yang pertama, bagaimana menghadapi sistem yang korup di luar perusahaan kita dan di dunia marketplace, dunia bisnis yang begitu persaingannya begitu luar biasa berat. Ya, saya rasa memang kita perlu komunitas para pebisnis untuk Kristiani untuk bagaimana menyiasati akan hal ini. Biasanya ada yang memakai sistem menyerahkan kepada kepada misalnya daripada izin, Anda pakai sistem jasa gitu ya. Memang ada percakapan, wah bagaimana nanti tetap namanya dosa dan sebagainya. Nah kita Jalur memang cepat. jalur cepat ya, pakai sistem jasa saja supaya kita tidak langsung terlibat. Atau kalau harus ada entertain, maka kita bisa memberikan semacam cost daripada entertain tanpa harus pergi ke tempat-tempat dugem itu dan seterusnya. Ada banyak hikmat-hikmat yang muncul dari dunia bisnis yang mungkin tidak bisa tidak bisa dijadikan pedoman umum, tetapi ketika ketemu Tuhan akan kasih hikmat. Jadi saran saya memang kita ketemu dengan sesama orang-orang profesional Kristen untuk bicara tentang hal itu, atau semacam PA bersama di kelompok-kelompok komunitas itu, sehingga ada solusi-solusi yang kita buat. Yang kedua tentang bagaimana tentang situasi krisis andai kata terjadi kolaps. Memang dalam kita optimisme bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita diberikan hikmat untuk enrich yourself, ya, memperkaya diri kita dengan berbagai-bagai keterampilan, berbagai relasi dan sebagainya. Saya ingat ketika perumpamaan Tuhan Yesus terhadap bendahara itu, walaupun dia tidak jujur ya dikatakan, tetapi dia mencoba memiliki pertemanan dengan banyak orang, sehingga pada waktu terjadi situasi yang tidak menguntungkan, teman-temannya datang membantu dia. Jadi networking penting, persahabatan penting, itu enrichment ya, penguatan diri kita penting, sehingga ketika terjadi kolaps di suatu tempat kita bekerja, kita bisa tetap melihat tangan Tuhan akan campur tangan. Bagi saya istilahnya Tuhan akan bekerja, tapi kita juga perlu memperbesar wadah kita. Wadah kita itu apa? Kapasitas kita. Akhirnya disitulah ketika kita terjadi situasi-situasi yang berat, Tuhan akan membukakan jalur-jalur berkat dan pertolongannya di situasi itu. Jadi dalam masa-masa yang tenang seperti kita sekarang ini, saya selalu katakan kepada teman-teman, baik hamba Tuhan seperti saya, tolong perkuat berbagai enrichment. Misal contohnya sederhana ya, menulislah, meningkatkan kemampuan YouTube dan sebagainya ya, macam-macam kita, apapun sesuai karunia. Tidak semua orang harus menguasai semua. Tapi misalnya Pak Andre punya passion apa, networkingnya apa, dengan bergaul bersama di hari weekend, sehingga memperluas cakrawala, itu akan menolong mempersiapkan diri menghadapi ketika hujan tiba atau badai tiba, kita sudah memiliki wadah yang besar, sehingga berkat Tuhan tetap akan menjadi bagian kita. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, secara terima umum. kasih Pak untuk insight-nya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Andre untuk pertanyaannya, dan juga tadi kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Daniel bisa menjawab ya. Ya Pak, saya melanjutkan tadi ya pertanyaan saya. Nah, kasus yang baru-baru kita lihat ya di media, ada dua orang anak yang menculik seorang anak. Ini kasus yang terjadi di Makassar, kemudian membunuh anak ini dan mengambil organ tubuh bagian dalamnya ya, mengambil ginjal. Nah, anak ini yang melakukan pembunuhan ini ternyata sering menonton ya video-video yang mengatakan bahwa ternyata organ dalam
tubuh manusia itu punya nilai yang fantastis gitu ya. Sehingga dia semakin hari semakin tertarik. Dan juga kalau kita mau melihat lagi lebih jauh, ternyata ada masalah keluarga di baliknya. Ada masalah ekonomi keluarga yang membuat anak ini kemudian berpikir, kalau ada uang, masalah keluarganya bisa teratasi, ya. Masalah ekonomi keluarga yang kemudian menyebabkan perpecahan dalam keluarganya. Nah, anak belasan tahun ini saja sudah punya rasa kekhawatiran, ya, yang sangat besar terhadap masa depan, terhadap keluarganya sendiri. Nah, itu realitas yang kita hadapi. Kita tidak tahu ada berapa anak yang juga khawatir dengan kehidupan masa depannya atau dengan keluarganya. Nah, bagaimana Pak menghadapi yang seperti ini? Kalau anak saja yang lingkungannya harusnya bermain gitu ya, di usia belasan tahun sudah begitu khawatir, Pak. Ya, inilah membuktikan bahwa Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Jadi anak-anak juga ketika dia khawatir, dia itu membuktikan bahwa ada masalah pada dirinya yang perlu diselesaikan. Jadi saya tidak heran kalau ada manusia yang berbuat demikian. Remaja-remaja di Jepang, di Korea pada bunuh diri. Banyak dalam masa pandemi ini. Ya, situasi-situasi yang berat seperti ini. Ya, saya pergi ke Jepang tahun 2019 bersama istri ke Gunung Fujiyama. Puncak itu, dan dalam perjalanan dikatakan ada hutan-hutan di mana mereka suka menggantung diri. Padahal secara ekonomi apa kurangnya Jepang? Apa kurangnya ekonomi mereka? Secara itu di atas, kita jauh di bawahnya dia. Tapi kenapa dia bunuh diri? Karena tadi itu, karena dia melihat uang, ekonomi sebagai harga dirinya. Dan itulah dosa. Dosa telah memutarbalikkan cara berpikir manusia. Itulah kita harus pesimis terhadap dosa. Maka kita harus mengembalikan cara berpikir Tuhan, cara berpikir yang sebenarnya tentang manusia. Itu yang mengapa orang sekaya-kaya di Jepang kok banyak yang bunuh diri misalnya. Itu tadi karena you tidak punya pekerjaan, you bukan manusia. Jadi you nggak pakai baju branded, you bukan manusia. You tidak ada harganya. You nggak punya HP, you bukan orang manusia. Itu siapa yang menciptakan? Penipuan oleh si jahat. Nah, ketika saya bicara tentang krisis, lalu kita gagal memaknainya, maka kita akan mencari solusi-solusi yang destruktif. Siapa yang membuat itu? Semua karena dosa kita, berpikir kita, yang menyebabkan kita tidak bahagia, tidak bangga. Ketika saya hidup sederhana dan tidak punya apa-apa, memang harus diakui masyarakat kita, bahkan gereja, maaf kata, seringkali tidak menghargai ya orang yang sederhana itu ya. Kalau salamannya lebih erat kalau pejabat kan gitu ya. Kalau orang biasa tidak. Tapi siapa yang harus meluruskan ini? Bahwa orang sederhana itu tidak ada harganya. Ini memang sudah terjadi pembalikan sistem dalam cara berpikir manusia. Manusia dihargai dengan apa yang dia punya. Nah, ini yang saya maksudkan tentang pesimisme terhadap dosa itu seperti itu. Tapi kita tahu bahwa seperti apa kita menghadapi kehidupan ini. Selalu saya katakan, solusinya bukan kepada apakah masalah ekonomi saya selesai, bukan. Tapi kepada bagaimana relasi kita dengan Kristus. Karena kalau saya membangun relasi dengan Kristus, kuasa kebangkitannya nyata, dan kuasa kebangkitan nyata, badai apapun yang kita lewati, pasti kita akan mampu hadapi. Bahkan menjadi kita lebih kuat lagi, kan gitu. Itulah yang menjadi bagian kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi ya, walaupun memang dalam realitanya memang tidak mudah gitu Pak menghadapi badainya. Oh ya, pasti tidak mudah. Semua orang ada badainya. Saya juga ada badai saya. Kemarin aja saya operasi katarak, saya ketakutan setengah mati karena mata kanan saya tidak melihat. Sekarang mata kiri saya dioperasi lagi. Kalau digagal, bagaimana yang satunya? Dua-dua tidak melihat. Jadi tentu
Semua orang akan menghadapi punya badai-badai kehidupan ya, entah penyakit, entah ekonomi, entah relasi dengan anak dan sebagainya. Semua akan kita hadapi. Tapi orientasi kita, saya selalu katakan, Pak, bagaimana kalau Anda kata Bapak punya 2 mata hilang? Saya katakan, saya tetap berharga di mata Tuhan. Karena Yesus saya tahu mengapa saya diizinkan tidak punya mata, andai kata. Tapi syukur mata saya sekarang bisa melihat dan tidak pakai kacamata. Tetapi artinya bahwa saya tidak berorientasi kepada kesembuhan mata, tapi saya berorientasi kepada relasi saya dengan Yesus lebih penting. Dan ketika saya meminta lalu dijawab kesembuhan ini, puji kepada Tuhan bahwa semua ada dalam kontrol dan kedaulatannya Tuhan. Seperti itu maksudnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sahabat Yesus, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita kembali mendengarkan konklusi dari Bapak Pendeta Daniel Ronda, ada informasi yang akan saya tampilkan untuk kita semuanya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda sebagai narasumber di petang hingga malam hari ini. Terima kasih banyak untuk setiap renungan atau materi yang disampaikan. Ini kiranya bisa menolong kita untuk pesimis tapi sekaligus optimis gitu ya Pak. Seperti yang tadi disampaikan, untuk menapaki tahun 2023 ini yang ya setiap hari pasti selalu menjadi misteri bagi kita. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2023 ya, selalu di bulan Februari ini orang-orang menganggapnya sebagai bulan penuh cinta. Karena itu kami juga akan menghadirkan satu tema untuk kita bahas bersama-sama, yaitu jatuh cinta dan tetap waras. Ya, kata orang jatuh cinta itu berjuta rasanya. Pengalaman jatuh cinta merupakan pengalaman indah yang dialami oleh manusia. Nah, orang yang sedang mengalami jatuh cinta memiliki perasaan yang begitu emosional dan begitu kuat, seperti yang dikatakan dalam syair penuh cinta Kidung Agung, karena cinta kuat seperti maut. Namun, perasaan yang begitu kuat ini dapat juga memabukkan sehingga membuat orang menjadi kehilangan kewarasannya, karena menjadi lupa diri dan lupa segala-galanya, termasuk juga mungkin lupa dengan harga diri, dengan moralitas, dan juga bahkan dengan imannya sendiri. Lalu bagaimana agar dalam jatuh cinta ini kita tetap waras ya? Sejenak bersama SU Indonesia menghadirkan tema ini yang akan dibawakan oleh Dr. Lahargo Kebaren, seorang psikolog kejiwaan ya, dan juga dokter jiwa maksud saya, dan juga Kak Yeni Krismawati selaku aktivis di dalam pelayanan anak dan remaja. Ini dua informasi yang saya hadirkan untuk kita semuanya, dan jangan lupa pada 10 Februari di hari dan jam yang sama kita boleh bertemu kembali di dalam acara sejenak bersama SU Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Daniel Ronda untuk memberikan konklusi dan sekaligus menutup di dalam doa. Ya, saya senang boleh berjumpa dengan saudara-saudara di awal tahun ini. Masihkah optimis? Tentu optimis dengan catatan. Optimisme yang pertama, kita optimis karena Tuhan mengontrol sejarah perjalanan hidup manusia. Tidak ada yang tidak dalam kontrol Tuhan. Apapun dalam kontrol Tuhan. Itu kebahagiaan kita. Kedua, ketika kita pesimis, bukan kepada pesimis terhadap masa depan kehidupan manusia, tapi kita pesimis, masih banyak dosa yang belum selesai. Masih banyak dosa merajalela. Masih banyak dosa membolak-balikkan cara berpikir manusia. Itulah yang harus kita hadapi. Yang menjadi PR kita. Pesimis untuk kita hadapi dengan kewaspadaan, dengan pemberitaan, dengan pengajaran, sehingga terjadinya pemulihan. Dan yang terakhir, kita optimis. Karena sekalipun kita melewati badai, pasti
kuasa kebangkitannya menyertai kita. Ekonomi boleh hancur menurut pandangan manusia, tapi relasi kita bersama Kristus membuat kita jauh lebih indah di hadapannya. Karena bersama dengan Kristus, kuasa kebangkitannya menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Itu berita yang saya ingin sampaikan. Tuhan menyertai. Ya, silakan Pak menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di awal tahun ini. Seberapa kami yang hadir, Tuhan berkati, Tuhan tolong menghadapi masa-masa tahun 2023 ini tidak mudah, tapi kami mau mencari pikiran Tuhan. Apa yang menjadi pandangan Tuhan terhadap sejarah manusia dan terhadap apapun resesi yang mungkin akan kami hadapi. Kami tidak khawatir karena kami percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Berkati SU, berkati SU Indonesia, berkati semua staf pimpinan dan semua program yang dicanangkan, Tuhan berkati. Berkati kami semua, apapun yang kami lakukan, 2023, Tuhan akan menuntun kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.